Pernah nggak kamu minum es teh manis dari warung kecil yang rasanya terlalu enak? Bukan enak biasa, tapi bikin nagih, bikin rindu, bikin kamu balik lagi, meski tempatnya panas dan kursinya goyang. Kadang, yang terlalu enak menyimpan rahasia. Dan kadang, yang manis berasal dari sesuatu yang pernah menyentuh kematian. Namaku Dini. Aku anak tunggal dari Pak Tono, tukang kebun di sebuah rumah sakit umum daerah di Malang. Kami tinggal di rumah dinas kecil di belakang rumah sakit, dekat pagar kawat yang memisahkan kompleks perawatan dengan jalan umum. Lingkungan kami itu sederhana. Kanan kiri rumah banyak pepohonan tua, dan kalau malam gelapnya bukan main. Tapi aku sudah biasa. Sejak kecil aku tumbuh di sana. Temanku bukan hanya anak manusia, tapi juga suara jangkrik dan angin malam yang suka main di jendela. Setiap sore, deretan warung kaki lima di sisi luar pagar mulai buka. Paling mencolok, warung Bu Siti, warung kecil dengan dinding triplek dan terpal biru, selalu penuh orang. Meja plastiknya lengket, kursi besinya berkarat, tapi selalu ramai. Bukan karena lauknya, tapi karena es tehnya. Semua orang bilang, es teh Bu Siti itu beda, seger banget, kayak mandi pagi di tengah hutan, ada rasa khas yang bikin adem sampai ke tulang. Aku tak pernah tahu rasanya, ayahku selalu melarang. Jangan pernah beli minuman dari situ, Din. Apapun alasannya. Tapi ayah tak pernah menjelaskan kenapa. Siang itu panas luar biasa. Aku pulang kuliah bareng Vina, temen kos sekaligus sahabat kampus. Melihat aku keringatan, Vina langsung belok ke warung Bu Siti. Nih cobain es tehnya. Murah, cuma 5.000, tapi rasanya kayak dari surga, katanya sambil nyodorin gelas plastik dingin. Aku sempat nolak, tapi dia maksa, karena nggak enak, aku akhirnya minum dan Vina nggak bohong, rasanya aneh, tapi bikin nyaman. Dingin, manis, dengan sensasi seperti habis menangis lama, lalu tidur di pangkuan ibu. Aku minum habis dan sejak itu, semuanya berubah. Sejak minum es teh itu, malam-malamku berubah jadi mimpi buruk. Aku jadi takut tidur. Lampu kamar selalu kunyalakan. Setiap malam Jumat, aku putar ayat-ayat Al-Quran dari HP, tapi semua itu nggak banyak membantu. Aku selalu terbangun sekitar jam 2 atau 3 dini hari, tubuhku dingin menggigil, lantai kamar basah, padahal nggak ada air tumpah, dan yang paling aneh, bau bunga melati selalu tercium kuat dari arah jendela. Malam-malam itu juga dipenuhi mimpi aneh. Aku merasa seperti mayat, telanjang, terlentang di atas lantai batu. Tubuhku disiram air dingin, berulang-ulang, dan di telingaku, ada suara perempuan tua yang terus membisikkan doa jenazah. Niat saya memandikan jenazah atas nama Dini binti Tono. Aku tak tahan lagi, esok harinya aku nekat cerita ke ayah. Waktu itu, ayah sedang menyapu halaman belakang rumah. Aku mendekat pelan, lalu berkata dengan suara ragu, "Yah, kemarin aku minum es teh dari warung Bu Siti, dibelikan Vina, aku nggak enak nolak." Wajah ayah langsung berubah, matanya membelalak, sapunya terjatuh. "Kamu minum?" Suaranya meninggi. "Berapa kali kamu minum teh itu, Dini?" Aku menunduk. "Baru sekali ya, sumpah, baru sekali." Ayah terdiam lama, lalu menghela napas panjang, wajahnya masih tegang, tapi nada suaranya mulai pelan. "Duduk, Din. Ayah harus cerita sesuatu." Bu Siti itu dulu kerja sebagai pembantu pemandi jenazah di rumah sakit belakang kita ini. Ayah memulai, sampai sekarang pun, kadang dia masih dipanggil kalau ada yang meninggal. Karena upahnya nggak tentu, Bu Siti minta izin buka warung kecil di lahan belakang rumah sakit. Letaknya memang menghadap jalan belakang, tapi pintu belakang warung itu langsung nyambung ke lorong belakang rumah sakit, tepat di dekat ruang jenazah. "Ayah pernah lihat sendiri, Din," ucap ayah, suaranya rendah. Waktu itu Bu Susi baru selesai mandiin jenazah. Dia bawa baskom kecil, masuk ke warung, lalu menuang air itu ke teko es tehnya. Aku terdiam, jantungku rasanya berhenti berdetak. Ayah melanjutkan, katanya, kalau yang dimandikan itu orang baik, air bekas mandinya bisa jadi pengikat, bikin orang yang minum ngerasa adem, nyaman, dan nagih. Makanya warung itu selalu ramai, bukan karena gulanya, tapi daya tarik itu datang dengan harga. Orang yang minum bisa kehilangan nafsu makan, mimpi buruk, bahkan sakit karena mereka ditempelin.
Ruh orang yang udah dimandikan belum tentu langsung pergi. Ayah lalu cerita, dia dulu pernah diminta bersihin saluran air di belakang warung itu. Waktu itu, dia lihat sendiri, selang air bekas mandikan jenazah disambung ke saluran warung. Artinya, air sisa dari ruang jenazah bisa nyampur ke warung. Sejak itu, ayah janji sama diri sendiri, apapun yang terjadi, kamu gak boleh jajan dari sana. Aku gemetar, baru sekarang aku paham kenapa ayah selalu melarang. Malam Jumat itu, hujan turun tipis. Di dalam rumah dinas kecil yang dikelilingi pagar kawat berkarat, Pak Tono duduk bersila menghadap kiblat. Di sampingnya, Dini mengenakan mukena putih, matanya masih bengkak karena kurang tidur. Mereka baru saja selesai salat tahajud. Lantunan surat Yasin pelan-pelan mengisi ruangan. Tak ada upacara, tak ada sesajen, hanya ayah dan anak yang sedang meminta ketenangan. 3 malam berturut-turut, Dini mandi dengan air yang sudah didoakan. Airnya dingin, seperti menyiramkan pagi ke tubuh yang sudah terlalu lama dikejar malam. Malam-malam berikutnya, ustadz dari musolah kecil belakang rumah datang. Bacaan rukyahnya sederhana, tapi terasa seperti membungkus kamar itu dengan pelindung tak kasat mata. Dini tak lagi terbangun dengan tubuh basah, tak lagi mencium bau melati dari lantai, tak lagi mendengar suara pelan yang membisikkan niat memandikan jenazah atas namanya. Semua reda perlahan, tapi ada yang tak kembali. Sejak saat itu, Dini selalu menolak jika ditawari minuman dari luar. Ia bahkan membawa bekal minuman sendiri ke kampus. Orang-orang mengira dia mulai hidup sehat. Mereka tak tahu, ada yang jauh lebih dalam dari sekadar alasan itu. Ia juga berhenti melewati jalan belakang rumah sakit. Jalanan yang dulunya ia lewati tiap pagi untuk menyingkat waktu, kini menjadi lorong sunyi yang mengingatkannya pada malam-malam ketika tubuhnya menggigil tanpa sebab. Warung Bu Susi masih buka, seperti biasa. Masih ramai, masih menjual es teh manis yang katanya bikin seger seperti habis mandi subuh, tapi bagi Dini, manisnya sudah punya rasa yang berbeda, rasa dingin yang menyentuh hingga ke tulang. Dan jika ada yang bertanya kenapa ia tak mau jajan di sana, ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Gak semua yang manis itu datang dari gula. Kadang dari air yang tak seharusnya kita minum."